Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore adik-adikku semuanya, anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kultum menjelang berbuka puasa. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, Mbak Surya ingin memberikan satu kisah yang barangkali bisa kita ambil ibrohnya, kita ambil hikmahnya untuk kita semuanya, ya. Nah, ini adalah kisah yang sangat barangkali sudah pernah kalian dengar. Mudah-mudahan meskipun begitu bisa kita sekali lagi kita ambil hikmahnya. Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah dahulu, yaitu ada seorang pemuda yang sangat rajin ke masjid, ya, sangat rajin sholat, kemudian ikut dalam hafalan-hafalan membaca Al-Quran, kemudian ikut juga di dalam kajian-kajian yang diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada sekali waktu Rasulullah ketika mengadakan kajian itu, ya, semacam kumpulan pengajian bagi kita sekarang, ya, Rasulullah kok melihat ada fulan yang tidak datang pada kali itu. Kemudian besok harinya juga tidak datang lagi, besok harinya tidak datang lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, kenapa si fulan beberapa hari ini tidak kelihatan? Apakah kalian pernah menengoknya?" "Oh, belum ya Rasulullah." "Oh, cobalah, tengoklah. Itu kan sahabat kita, tengoklah. Mudah-mudahan dengan menengok kita tahu kabarnya bagaimana." Kemudian ada seseorang sahabat yang datang pergi menemui fulan. Diketuk pintunya gitu. Ternyata 1, 2, 3 kali tidak dibukakan. Ternyata pintunya tidak dikunci. Kemudian sahabat ini masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika ternyata si fulan sedang sakit, ya. Si fulan sedang sakit ternyata. Kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat? "Kamu sedang sakit?" "Ya, sakit." Jadi si fulan ini sudah hampir-hampir tidak bisa mengeluarkan suaranya. Kemudian sahabat Rasulullah ini kembali menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, ternyata si fulan sedang beberapa hari tidak kelihatan karena sakit ya Rasulullah." "Oh iya, sudah diobati?" Katanya sudah ya Rasulullah. Bahkan ketika kami mengunjunginya, sepertinya si fulan sudah payah sekali ya Rasulullah. Dia hanya tidur terbaring di tempat tidurnya. "Oh begitu?" "Iya Rasulullah." "Bagaimana dengan saudara-saudara?" "Dia tidak punya saudara ya Rasulullah, dia sendiri." "Kemudian bagaimana dengan orang tua?" "Orang tuanya masih ada ibunya ya Rasulullah." "Bagaimana dengan ibunya?" "Ketika kami datang ke rumahnya, ternyata ibunya tidak mau menemui kami dan juga tidak mau menemani anaknya ya Rasulullah." "Oh begitu. Nah kenapa?" "Nggak tahu ya Rasulullah." Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah mencoba mengutus kepada sahabatnya kembali. "Cobalah kalian temui ibunya. Ada apa dengan si fulan?" Kemudian sahabat ini datang menemui ibunya si fulan. "Wahai ibu, kenapa si putra ibu sakit sementara ibu tidak mau menemaninya?" gitu. Ternyata apa yang terjadi? "Wahai anak saudara, ya, ketahuilah saya sudah tidak ingin melihat anakku. Dia sudah menyakitiku, dia sudah membuatku jengkel." "Oh begitu ya ibu. Tapi dia sakit ya ibu." "Iya, tapi dia menyakitiku." Kemudian sahabat ini datang kembali kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata ibunya itu sangat sakit hati dengan si fulan." "Oh begitu." Jadi ibunya tidak mau menjaga atau menemui anaknya. "Tidak ya Rasulullah." "Oh begitu. Begini aja,
besok pagi kalian gotong bareng-bareng ya, digotong bareng-bareng Fulan ke depan masjid. Kemudian ada dari sebagian kalian yang kemudian menyiapkan kayu bakar untuk membuat panggung di depan masjid. Oh begitu ya Rasulullah. Untuk apa ya Rasulullah? Sudahlah, ikuti saja perintahku. Kemudian apa yang terjadi? Sebagian orang yang sahabat itu membuat panggung dari kayu bakar, kemudian ada sebagian lagi sahabatnya yang menggotong Fulan, ya digotong ke depan masjid. Apa yang terjadi kemudian? Wahai sahabat, tolonglah si Fulan diangkat ke atas panggung, di atas sana. Oh gitu ya, iya di atas. Akhirnya secara bergotong royong mereka mengangkat Fulan ke atas panggung. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh pada salah seorang sahabat, wahai sahabat, tolong temui ibunya, tolong katakan pada ibunya supaya ibunya memaafkan kesalahan Fulan. Oh gitu ya Rasul. Iya, kalau tidak mau maka mintalah ibunya untuk datang ke sini. Apa yang terjadi dengan anak-anak semuanya? Si sahabat ini sudah datang ke ibunya Fulan ini. Kemudian ternyata ketika dikatakan begitu, ya ibu, tolonglah berikanlah maaf kepada si Fulan. Ternyata apa yang terjadi? Enggak, saya tidak mau maafkan anakku Fulan. Oh begitu ya ibu. Iya, saya tidak mau memaafkan anakku Fulan. Oh, akhirnya sahabat ini kembali pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata ibunya tidak mau memaafkan Fulan. Begitu. Sudah tidak mau ya Rasulullah. Kemudian, cobalah sahabat yang lain, bujuklah ibunya untuk memaafkan si Fulan. Sahabat yang lain datang lagi kepada ibunya Fulan. Wahai ibu, sangat-sangat saya mohon maaf. Berilah maaf kepada si Fulan. Kalau tidak diberi maaf, maka si Fulan akan dibakar di depan masjid. Maka apa yang terjadi? Si ibu ini tergopoh-gopoh mengikuti sahabatnya datang ke depan masjid. Dia melihat, oh anakku sudah ada di atas. Wahai ibu, kalau engkau tidak mau memaafkan Fulan, maka Fulan akan dibakar kami. Maka kemudian apa yang disampaikan? Wahai ya Rasulullah, sungguh si Fulan sudah menyakiti hatiku, tetapi dengan engkau ya Rasulullah, maka dengan ini si Fulan kami maafkan. Maka apa yang terjadi? Maka kelihatan sekali Fulan meninggal dengan tenang. Maka pembakaran Fulan tidak terlaksana. Oleh karena itu si Fulan sudah dimaafkan oleh ibunya. Nah, anak-anak semuanya, barangkali kalian tahu siapakah si Fulan yang akan dibakar oleh Rasulullah tadi? Dia adalah Alqamah, yang meskipun dia adalah pemuda yang sangat soleh sekali, rajin mengaji, datang kepada kajian Rasulullah, tetapi sekali waktu mungkin tanpa sengaja dia menyakiti ibunya dan ibunya tidak memaafkannya. Maka barangkali dengan itu Rasulullah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita semua di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya. Di dalam surat itu Allah mengatakan, Pak Surya bacakan terjemahannya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Yang pertama, kita tidak boleh bersyirik kepada Allah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya berlanjut, ya, berusia lanjut, maka peliharalah diri olehmu. Maka janganlah sekali-kali mengatakan ya. Barangkali dengan ayat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Sungguh anak-anakku semuanya, marilah kita yang masih punya orang tua untuk selalu berbakti kepada ayah ibu kita. Ya,
sedikit mungkin. Jangan sekali-kali mengatakan saja tidak boleh, apalagi kata-kata kasar yang lain. Tidak boleh terjadi pada kita semuanya. Barangkali itu yang dapat Pak Surya sampaikan pada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kisah yang sederhana ini bisa memberikan pelajaran buat kita semuanya. Semangat selalu ya anak-anak semuanya. Sekali lagi kita berusaha menjadi anak yang soleh. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.